Daejeon Jung Kwanjang Red Sparks nyaris meraih kemenangan pada hasil final Liga Voli Korea 2020. 4-2020, 5 leg kedua melawan Incheon Hongkook Life Insurance Pink Spiders. Keunggulan nyaman di set ketiga hilang akibat error dan hilang fokus. Tekad Red Sparks membalaskan dendam dari final pertama terhadap Pink Spiders nyaris saja terjadi saat kedua tim bertemu pada leg kedua di Samsan World Gymnasium, Incheon, Korea Selatan pada Rabu 2 April 2024. Megawati Hangestri Pertiwi DKK tampil brilian setidaknya sampai set ketiga paruh pertama, membuka kemenangan set pertama yang diwarnai perang urat saraf pelatih Pink Spiders hingga Kim Young Kang. Red Sparks diambang kemenangan setelah unggul 2-0 dan memimpin 21-18 di set ketiga. Kembalinya Noran selaku libero utama sangat berdampak signifikan dalam penerimaan tim asuhan Ko Hee-jin. Sayangnya dalam kedudukan yang sangat nyaman, Red Sparks justru terkejar, ditikung dan berakhir kalah dalam laga 5 set dengan skor 2-3. Set pertama berjalan langsung sengit dengan margin skor kedua tim hanya berjarak 1 demi 1 angka. Red Sparks sempat tertinggal 7-8 saat technical timeout pertama. Namun memasuki pertengahan set, mereka bangkit perlahan dan membalikkan situasi dengan unggul 10-9. Kejar-kejaran angka terus terjadi hingga 14-14 sampai 14-18. Di momen itulah, servis dan dik dari Megawati membawa dampak besar. Dik dari pevoli asal Jember, Jawa Timur itu sukses menghasilkan direct ball yang tak terduga ke arah pertahanan Pink Spiders dan gagal dijangkau para pasukan Marcelo Abodanza. Selanjutnya, servis AC Mega sukses menambah angka. Di saat bersamaan, blocking dari An Yerim juga berhasil meredam serangan Pink Spiders hingga Red Sparks berbalik unggul 19-18. Memasuki poin krusial, error dilakukan Vanja Bukilik yang selanjutnya langsung dia bayar tuntas. Penerimaan Mega DKK mulai terus membaik hingga meraih set poin 24-23. Dalam kedudukan tersebut, terjadi insiden yang memicu adu urat saraf terjadi antara perangkat pertandingan dan pelatih Abodanza bersama Kim Yeon Kung. Penyebabnya karena umpan dari Lee Go Eun dianggap fault saat tangannya dinyatakan over net atau melampaui batas net. Abodanza dan Kim terlihat paling lantang memprotes keputusan tersebut. Pink Spiders kemudian membalas dengan mengajukan review net touch, tetapi tidak ada kesalahan yang dilakukan Red Sparks. Set pertama menjadi milik Mega DKK dengan skor 25-23. Memasuki set kedua, Red Sparks comeback luar biasa. Dari tertinggal 5-8 hingga 8-11, mereka justru sukses membalikkan keadaan. Servis Mega kembali membuahkan ace di Rigi penampilan dua middle blocker utama Red Sparks, Jung Ho Young dan Park Eun Jin yang brilian. Jung melancarkan single blocking dalam menghalau spike tajam Tutku Burchuyusgen. Sementara Park juga menyumbang servis as. Red Sparks berhasil memimpin 16-14 sampai 18-14 hingga membuat Abodanza terlihat kesal. Pink Spiders meminta timeout tapi Abodanza pilih menyingkir dan menyerahkan tim asuhannya berdiskusi sendiri dengan pimpinan Kim Yeon Kang. Red Sparks makin kesetanan hingga unggul 20-15 dan membuat Abodanza terlihat melepas set kedua dengan mengganti Tutku Yusgen dan Lee Go Eun. Spike tajam Mega berhasil menutup set kedua dengan skor 25-18. Pada set ketiga, penampilan Red Sparks sebenarnya masih sama kuat hingga berhasil terus memepet skor. Receive pertahanan dari Mega sukses menjaga momentum hingga berkali-kali spike Kim Yeon Kung selalu terpatahkan. Red Sparks memimpin 21-19. Sayangnya, keunggulan tersebut seketika berubah drastis saat Red Sparks mulai keteteran dengan servis Kim Yeon Kang hingga beberapa kali error juga dilakukan. Set ketiga luput dengan skor 22-25. Pada set keempat, Red Sparks kalah start 1-4 hingga 8-18. Banyak kesalahan sendiri dilakukan, khususnya Bukilik yang mendadak jadi melempem. Pevoli asal Serbia itu mulai goyah setelah spike-nya sering dimentahkan Pink Spiders atau melebar. Ko Hee-jin segera menarik Bukilik keluar untuk digantikan Jeon Da-bin. Setelah skor semakin jauh, Ko Hee-jin menarik satu persatu pemain inti dari Mega, Yum, Park, Jung hingga Nohran.
Red Sparks bermain di sisa set keempat dengan skuad pelapis untuk persiapan ke set kelima. Pada set kelima, Bukilik dan pemain inti Red Sparks kembali dimainkan. Mereka sempat mampu menahan ketat sampai 9-8. Namun pada akhirnya, Red Sparks yang sudah terlihat kelelahan harus menerima kenyataan dengan kekalahan pahit 12-15. Kesempatan terakhir, Red Sparks membalas dendam akan tersaji di final leg ketiga yang akan digelar di kandang sendiri di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan. Pertandingan tersebut akan diselenggarakan pada Jumat 4 April 2025. Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong umbar kelemahan Red Sparks dan Megawati Hangestri yang akan dimanfaatkan pada pertandingan kedua final Liga Voli Korea 2024-2025. Jelang pertandingan kedua, Kim Yeon-kong sudah tidak sabar untuk kembali berhadapan dengan Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks tidak hanya gagal membendung serangan tim yang merupakan kekuatan Haeunkook Life Insurance Pink Spiders, tim berjuluk Red Post itu juga tidak mampu menghadapi servis dari pemain Pink Spiders sama sekali. Meski unggul atas lawannya 8 blok dengan 9, ia menghancurkan dirinya sendiri dengan menyerahkan 8 sub-ace di setiap titik kritis. Pada pertandingan pertama, server 1 poin pemain Pink Spiders Choi Eun-ji dan Park Soo-yeon masing-masing berhasil dalam 2 dan 1 servis, dengan 7 pemain mendapatkan poin servis yang sama, sementara Jung Kwan-jang hanya berhasil dalam 3. Hal ini tak terlepas dari cederanya libero utama Red Sparks, Nohran, sehingga Ko Hee-jin menggunakan libero ganda dengan memasang Park Hae-min dan Chop Hae-seo. Namun Red Sparks yang dikapteni oleh Yoon Hye-seon tidak ingin menyerah dan memanfaatkan kesempatan musim ini untuk menjadi juara. Selagi ada Megawati Hangestri, begitupun Megawati Hangestri sangat bertekad untuk mempersembahkan trofi kepada Red Sparks. Terlebih lagi, ini merupakan musim terakhir Megawati Hangestri. Bisa dibilang ini menjadi last dance Megatron. Untuk itu, Megatron dalam sebuah interview menginginkan 1 gelar juara bersama tim berjuluk Red Force itu. Karena kan ini aku udah terakhir juga kan kontraknya. Gak tahu diperpanjang atau enggak, ucap Mega dikutip dari YouTube of the TV. Trofi terakhir Red Sparks adalah musim 2011-2012. Untuk itu, Ko Hee-jin dan Yoon Hye-seon tidak ingin menyanyiakan kesempatan untuk merebut kembali posisi teratas V-League setelah 13 tahun. Di sisi lain, Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong mengaku bahwa pertandingan ini tidak akan sampai di game 4 karena dirinya akan menyelesaikan Red Sparks pada game 3. Saya minta maaf, tetapi saya ingin mengakhirinya di game ketiga, ucap dia dilansir dari Never. Saya akan mendekatinya dengan pola pikir bahwa tidak akan ada lagi setelah game ketiga, sambungnya. Untuk itu, Kim Yeon-kong tengah mempersiapkan pertandingan kedua yang akan digelar di kandang Pink Spiders Samsan World Gymnasium pada sore hari 2 April 2025. Tanpa menurunkan kewaspadaannya, meski sudah menang telak pada game 1, serangan servis pemain inti tidak sebaik yang saya kira. Ada juga area yang perlu ditingkatkan dalam hal blok dan pertahanan, ungkapnya. Legenda voli Korea Selatan itu menyatakan tekadnya dengan mengatakan, saya akan memperbaiki area yang kurang dan tampil baik di game kedua dan ketiga. Pungkasnya, Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega mengusung misi balas dendam saat Red Sparks meladeni Pink Spiders pada leg kedua final Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Red Sparks kalah telak 0-3 pada leg pertama di Samsan World Gymnasium, Incheon, markas Pink Spiders, Senin 31 Maret 2025. Pada laga itu Megawati Hangestri CS dibuat tak berdaya. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin tak ingin larut dalam kekecewaan. Ahli strategi 44 tahun itu menegaskan bakal mempersiapkan Red Sparks sebaik mungkin agar bisa meraih kemenangan di leg kedua, masih di kandang Pink Spiders, Rabu 2 April 2025 hari ini. Kami akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin agar pertandingan berikutnya bisa lebih baik, kata Ko Hee-jin. Dikutip dari The Spike, Selasa,
1 April 2025. Sang pelatih menyinggung kekalahan telak yang diderita Megawati dan kolega pada leg pertama lalu. Menurutnya, di laga tersebut para pemain tampil tak maksimal karena kelelahan. Pasalnya, mereka tak punya banyak waktu istirahat karena bermain di babak playoff. Para pemain terlihat kelelahan secara fisik. Pergerakan mereka mencerminkan hal itu. Tampaknya dampak dari pertandingan hingga game ketiga di babak playoff masih terasa, Ko Hee-jin menjelaskan.